Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarajakia dan saya dari Reguler 6. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi fikih tentang konsep fikih dalam Islam. Yang pertama, konsep fikih dalam Islam. Fikih adalah ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil terperinci. Dalam hal ini, kalangan fuqaha membaginya menjadi dua pengertian, yakni yang pertama, memelihara hukum furu atau hukum keagamaan yang tidak pokok secara mutlak seluruhnya atau sebagiannya. Yang kedua, materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat qat'i maupun yang bersifat dani. Yang kedua, adanya ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Mukallaf artinya orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, sudah masuk Islam. Nah, itu pengertian mukallaf ya, sudah dibebani atau diberi tanggung jawab untuk melaksanakan sebuah kewajiban dalam syariat Islam. Dan yang ketiga, ada perbedaan fikih dengan syariat. Syariat adalah teks-teks suci yang bebas dari kesalahan, baik isi maupun keautentikannya, yang darinya bersumber pemahaman ulama yang mendalam, yang menghasilkan kesimpulan hukum-hukum amaliyah fikih. Dengan kata lain, fikih merupakan hasil ijtihad para ulama, yang tentu kualitasnya tidak bisa disamakan dengan kesucian dua hal yang menjadi sumbernya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Perbedaan syariah dengan fikih. Syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari keduanya. Sedangkan fikih bersumber dari para ulama dan ahli fikih, tetapi tidak menunjuk pada Al-Quran dan hadis. Syariah hukumnya bersifat qat'i atau pasti. Fikih hukumnya bersifat zani atau dugaan. Syariah hukum syariatnya hanya satu, universal, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Fikih berbagai ragam cara pelaksanaannya, berbagai macam cara pelaksanaannya. Syariah tidak ada campur tangan manusia atau ulama dalam menetapkan hukum. Fikih adanya campur tangan atau ijtihad para ulama dalam penetapan pelaksanaan hukum. Nah, itu adalah perbedaan antara syariah dengan fikih. Adapun tujuan syariah secara khusus yang lebih dikenal dengan istilah maqasid al-syariah, yaitu yang pertama, untuk memelihara agama atau hifzil ad-din. Yang kedua, memelihara jiwa, hifzil amnas, hifzil al-nafs. Yang ketiga, memelihara akal atau hifzil aqli. Yang keempat, memelihara keturunan atau hifzil an-nasl. Yang kelima, memelihara harta atau hifzil amal. Nah, itu beberapa tujuan syariah secara khusus. Nah, sekarang yaitu materi yang keempat, ibadah dan karakteristiknya. Ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridha Allah dan mendambakan pahala darinya di akhirat. Macam-macam ibadah secara garis besar dibagi
menjadi dua, ya ini ibadah khasah atau khusus dan ibadah khasah khusus atau mahdoh dan ibadah amah atau umum atau ghairu mahdoh. Nih maksudnya terbagi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pelaksanaan dan bentuk ibadah ini sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh Rasulullah, seperti sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji bagi yang mampu. Lalu yang kedua, ada ibadah ghairu mahdoh. Adalah ibadah umum berbentuk hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan cara dan syarat secara detail, diserahkan kepada manusia sendiri. Islam hanya memberi perintah atau anjuran dan prinsip-prinsip umumnya saja, misalnya menyantuni fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Jadi hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Nah, di sini terus ada prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas landasan yang kokoh, yaitu yang pertama, niat lillahi ta'ala. Kita ibadah itu harus niat karena Allah. Dan yang kedua, ibadah yang tulus kepada Allah. Semata-mata haruslah bersih dari noda-noda kesyirikan. Apabila sedikit saja kesyirikan bercampur dengan ibadah, maka rusaklah ibadah itu. Lalu yang ketiga, keharusan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan bagi kita. Dan yang keempat, ibadah itu memiliki batas, kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Ada batas-batasnya ya. Misalnya batasnya seperti sholat, batasnya azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Gak sembarang azan ya, pasti ada waktu-waktu tertentunya untuk melaksanakan sholat. Dan yang kelima, keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan mengharapkan kepada Allah. Jadi kita harus menjadikan ibadah itu di atas kecintaan. Kita mencintai Allah gitu kan, di atas kecintaan supaya mengharapkan ridho Allah. Nih, yang keenam, seimbang antara dunia dan akhirat. Kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Kita boleh mengejar dunia, tapi jangan melupakan akhirat. Kita boleh mengejar akhirat, tapi tidak melupakan dunia. Maka dunia dan akhirat itu harus seimbang. Nih, lalu yang ketujuh, ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik. Nih, ibadah tidak gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Walaupun misalnya ibadahnya sekecil apapun, sebesar apapun, tapi tidak akan gugur. Ya, walaupun dia sudah meninggal dunia. Nah, sekarang ada tujuan ibadah dalam Islam. Tujuan ibadah adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi juga untuk kepentingan
dan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat yang bersifat duniawi. Mungkin cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.